salam sehat. Saya Boas. Di sini saya akan kembali membahas soal-soal tentang TIU. Dan langsung saja kita akan bahas soal yang sudah saya siapkan. Soal yang pertama, seorang pelukis dapat membuat 2 karya dalam 8 jam. Jika terdapat 2 orang pelukis yang memiliki kemampuan yang sama, berapa banyak karya yang dapat diselesaikan dalam 5 hari jika setiap hari mereka hanya beristirahat 8 jam? Oke, di sini ada 2 pelukis. Dan keterangannya untuk satu pelukis dalam 8 jam pertama itu menghasilkan 2 karya. Sedangkan dia istirahat 8 jam. Maka untuk satu pelukis bisa menghasilkan 2 karya dalam 8 jam. Itu artinya kalau 16 jam menghasilkan 4 karya. Dan untuk hari kerjanya adalah 5 hari kerja. Jadi kalau selama 5 hari kerja bisa menghasilkan 4 karya dikalikan 5 hari. Itu hasilnya 20 karya. Ini untuk satu pelukis, berarti kalau 2 pelukis bisa menghasilkan 2 dikalikan 20. Hasilnya 40 karya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, soal berikutnya. Sebuah sepeda motor berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 6.00. 30 menit kemudian sebuah mobil berangkat menuju kota A dari kota B. Jadi berlawanan ya. Jadi dari motor dari kota A, mobil dari kota B. Jika kecepatan sepeda motor adalah 30 km per jam dan kecepatan mobil adalah 40 km per jam, pada pukul berapa mobil menyusul sepeda motor? Oke. Anggap ini tracknya ya. Ini kota A dan ini kota B. Motor dari sini ya, dan mobil dari arah sini. Kira-kira pertemuan mereka di titik ini ya. Anggap saja di titik ini. Itu artinya S untuk motor sama dengan S untuk mobil. Karena titik pertemuannya di titik ini. Kalau bahasanya menyusul berarti nilai S itu jarak ya, jarak antara motor dan mobil itu sama. Maka kita bisa menggunakan persamaan atau rumus fisika, atau rumus kecepatan, di mana nilai S motor sama dengan S mobil. Nilai S itu adalah hasil perkalian dari S itu jarak tadi ya. Hasil perkalian dari V motor dikalikan T motor. Itu sama dengan V mobil dikalikan T mobil. Nanti yang kita cari adalah nilai T motor. Karena nanti nilai T motor itu akan bisa menjadi patokan kita menentukan waktu di mana mobil menyusul. Oke, untuk T motor untuk T mobil ya. Nilai T mobil
itu sama dengan T motor dikurangkan 0,5 jam ya. Jadi 0,5 tuh setengah jam karena motor di luar jalan 30 menit. Kita teruskan, nilai V motor tadi adalah 30 km per jam. Kemudian T motor sama dengan V mobil itu 40. Kita kalikan nilai T mobil. T mobil itu tadi T motor dikurangkan 0,5 ya. Setengah jam yang 30 menit tadi. Maka jadinya 30 T motor sama dengan ini kali ke dalam ya. Ini kali ke dalam 40 kali T motor dan 40 kali 0,5. Hasilnya 40 T motor dikurangkan 40 kali 0,5, itu hasilnya 20 ya. Oke, berarti dari sini kita bisa tentukan nilai T motor. Supaya enak melihatnya, yang 20 saya pindahkan ke sebelah kiri, 30 saya pindahkan ke ruas kanan. Jadi kalau pindah ruas, tandanya berubah. Maka di sini 40 T motor dikurangkan 30 T motor. Hasilnya 10 T motor. Maka nilai T motor itu adalah hasil dari pembagian 20 dibagi 10. Hasilnya adalah 2. Jadi mobil akan menyusul sepeda motor setelah motor menempuh perjalanan selama 2 jam. Itu artinya 2 jam setelah jam 6 berarti jam 8. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, kemudian soal berikutnya. Soal nomor 3. Material A dijual dengan harga Rp1.000 dan material B dengan harga Rp2.000. Berapakah perbandingan persentase material A dan B yang ada pada material C yang dijual dengan harga Rp1.500? Pertama-tama kita tentukan dulu nilai A-nya berapa ya. Nilai A itu Rp1.000. Kemudian nilai B, material B maksudnya, itu 2.000. Kemudian dari kedua ini ya, persentase material A dan B, berarti saya bisa buat X% dari 1000 ditambahkan Y% dari 2000, hasilnya adalah 1800. Maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi kita anggap nilai persennya itu sudah dibagi per 100 ya. Maka kita buat jadi 1000X ditambahkan 2000Y itu sama dengan 1800. Kemudian X ditambahkan Y adalah
1. Kenapa 1? Karena nilai persentase kalau dalam bentuk desimal artinya sudah dibagi per 100, nilai maksimalnya adalah 1. Kemudian dari kedua ini kita bisa mendapatkan nilai variabel X dan nilai variabel Y menggunakan persamaan linear dua variabel. Maka caranya ini kita kalikan 1, yang ini kita kalikan 1000. Maka hasilnya sekarang ini kali ke dalam ya. Yang di atas tetap 1000x ditambah 2000 Y itu sama dengan 1800, dan di bawahnya jadi 1000x ditambah 1000 Y sama dengan 1000. Kemudian kita kurangkan, ini habis ya, 1000 kurang 1000, 2000Y kurangi 1000Y itu 1000 Y sama dengan 1800 kurang 1000 itu 800. Maka nilai Y adalah 800 dibagi 1000. Ya, 8 dibagi 10 hasilnya 0,8. Kemudian kita mencari nilai X. Nilai X kita pakai persamaan yang X plus Y boleh, yang 1000X plus 2000Y juga boleh. Tapi kita cari yang paling mudah. Jadinya X plus Y sama dengan 1. Kita masukkan nilai Y itu adalah 0,8 sama dengan 1. Sehingga didapatkan nilai X adalah 1 dikurangkan 0,8. Hasilnya nilai X adalah 0,2. Sehingga disimpulkan perbandingan nilai X ya dengan Y itu adalah X per Y sama dengan X-nya 0,2 per 0,8. Kalau kita sederhanakan hasilnya 1 per 4. Inilah perbandingan persentase material A dan material B. Jadi jawabannya adalah A. Oke, soal berikutnya. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah, kita misalkan bilangan itu adalah X, maka 5% dari bilangan itu berarti 5% kita kalikan X itu adalah 6. 5% kita rubah jadi 5 per 100. Kita kalikan X sama dengan 6. Ini kita bisa sederhanakan. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 100, 20. Itu artinya 1/20 berarti ini X per 20 sama dengan 6, atau X sama dengan 120. Jadi bilangan yang dimaksud itu 120, tapi pertanyaannya adalah 20% dari bilangan tersebut. Nah, maka 20% dikalikan 120 adalah 20 per 100 dikalikan 120. Ini kita coret ya, 00. Ini juga sama. Berarti tinggal di atas, hasilnya adalah 24. Oke, jadi jawabannya adalah 24.
Soal berikutnya, ABC, jadi dia deret ya, deret abjad, ABC, FED, GHI, LK, JM, dan dua huruf berikutnya. Kalau melihat ini polanya, perhatikan ya, dia per 3 huruf, jadi ABC, harusnya kan ABC, D, E, F ya, harusnya D, E, F. Kemudian ini juga sama, habis D, E, F, G, H, I, ini sesuai. G, H, I, J, K, L, ini harusnya J, K, L. Maka bisa disimpulkan yang dua huruf ini urutan yang sebenarnya, berarti M, N, O. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kemudian soal yang terakhir ya. Ada deret juga, deretnya ini abjad. X, W, U, V, T, S, Q, R, P, O, dan dua huruf berikutnya. Kalau teman-teman bingung, saya biasa urutkan dulu hurufnya biar tidak bingung ya. Misal kalau di sini ada option dari K ya, anggap saja dari sini K, berarti K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X ya. Jadi K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X ya, dan seterusnya. Tapi kita tulis sesuai kebutuhan saja. Sebenarnya pola yang terbentuk ini seperti apa gitu ya. Coba kita lihat di sini. Nilai XW ini urutan huruf XW itu beraturan. Kemudian juga TS ya, TS berurutan. Jadi ada jeda di dua huruf ini. Ya, harusnya di sini V dan di sini U. Kemudian juga ini juga sama. Ya. Harusnya di sini adalah QR ya, PQR. Jadi di sini posisinya dibalik. Kalau untuk PO berarti dia yang berurutan, yang sesuai. Sehingga di dua huruf berikutnya posisi yang terbalik. Berarti harusnya kan MN ya, tapi dibalik jadi di sini M, di sini N. Jadi jawabannya adalah D. Oke, teman-teman, demikian hasil penjelasan saya dari soal TIW yang sudah saya siapkan. Semoga bisa membantu teman-teman menyelesaikan soal-soal TIW yang seperti ini. Saya akhiri, terima kasih.